Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalani, NPM 23081070701025. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek dari UAS Visi Komputer B. Di sini saya membuat sebuah sistem, yaitu segmentasi area banjir dengan menggunakan deep learning. Jadi yang melatar belakangi dari proyek ini adalah tentu saja banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang diakibatkan oleh badai siklon dan juga kerusakan lingkungan atau kerusakan hutan akibat deforestasi. Nah, di sini tujuan dari proyek ini sendiri itu adalah untuk membuat sebuah model yang bisa melakukan segmentasi pada area banjir yang didapatkan dari sebuah citra. Nah, untuk manfaatnya sendiri, proyek ini bisa digunakan untuk pengembangan lebih lanjut atau juga untuk melakukan segmentasi atau menghitung luas dari area yang terdampak oleh banjir. Nah, untuk solusi atau teknologi yang ditawarkan dari permasalahan ini itu adalah sebuah model untuk melakukan segmentasi area banjir yang dibuat menggunakan teknik deep learning dan menggunakan arsitektur UNet dan juga encoder ResNet 34. Nah, untuk fitur utamanya sendiri di sini bisa melakukan segmentasi banjir, kemudian bisa melakukan masking dan menampilkan visualisasi area banjir yang sudah diprediksi dengan masker overlay. Nah, untuk sumber datasetnya sendiri ini bersumber dari Kaggle, tepatnya pada Flood Area Segmentation Dataset. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah sumber datasetnya yang sudah menyediakan gambar mentah dan juga gambar maskingnya. Nah, untuk proses pembuatan dari sistemnya atau modelnya itu, pertama itu mengimport library, kemudian pembagian dataset, train dan validation. Jadi dari directory data ini akan dibagikan 2% untuk validation dan 20% untuk validation dan 80% lagi untuk train. Dan pengelompokan dataset dan pembersihan data gambar yang rusak atau gambar maskingnya dengan gambar mentahnya itu tidak memiliki resolusi yang sama, maka akan dibuang. Dan ini ada kelas Flood Dataset untuk membangun sebuah dataset. Dan ada transformasi data, augmentasi dan normalisasinya, ada train transform dan file transform. Dan ada dataset dan data loader. Di sini adalah pembuatan untuk train dataset dan validation datasetnya menggunakan flow dataset dan data loader. Kemudian di sini ada kelas early stopping untuk melakukan untuk menghentikan proses training jika tidak ada perkembangan dari modelnya itu selama sekitar 5 epoch. Di sini ada kelas train model untuk melakukan training pada modelnya. Nah, di sini akan nanti ditampilkan train loss, train akurasi, validation loss, validation IOU, validation akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya. Nah, di sini inisialisasi device dan modelnya. Di sini menggunakan ResNet 34 untuk encodernya, dan juga untuk wake-nya itu menggunakan dari ImageNet, dan untuk arsitekturnya itu menggunakan UNet. Kenapa UNet? Karena UNet ini cocok untuk membangun sebuah model untuk melakukan segmentasi. Dan kemudian ada konfigurasi loss function, optimizer, dan melakukan trainingnya. Di sini untuk hasil trainingnya itu berhenti pada epoch ke-21 dengan hasil yang sudah sangat bagus, dimana lossnya ini kecil di 0,28, kemudian training akurasi yang di 0,9, dan validation akurasinya itu di 0,91, precisionnya di 0,8, recallnya 0,8, F1 nya 0,8, dan IOU nya itu udah 0,8. Jadi ini sudah sangat bagus untuk kualitas dari modelnya. Dan kemudian modelnya itu dilakukan testing. Ini akan ditampilkan ada original image-nya, predicted flood mass, dan flood segmentation overlay-nya. Di sini dari hasil testingnya menggunakan data baru yang diambil dari internet. Di sini ada original image-nya. Model ini bisa melakukan masking pada area yang dianggap sebagai area banjir. Lalu
digabungkan dan ditandai seperti ini. Jadi untuk kualitas modelnya ini sudah sangat bagus karena dia bisa melakukan segmentasi dengan sangat baik terhadap area banjir dari suatu citra. Nah, untuk testing ini bisa juga dijalankan dengan bisa langsung dijalankan dengan menggunakan main.python.py. Namun sebelum itu bisa untuk cara menjalankannya itu ada juga di dokumentasi atau readme dari repository GitHub ini. Pertama bisa untuk cloning repositorinya dulu, kemudian install dependensi yang ada di requirement.txt yang ada di dalam requirement.txt ini ada beberapa dependensi. Ini bisa diinstal dengan menggunakan pip install min-r requirement.txt. Namun bisa juga seperti PyTorch ini disesuaikan dengan CUDA yang digunakan untuk GPU-nya, atau beberapa library bisa diinstal satu persatu untuk menghindari dependensi hell. Kemudian setelah dependensinya itu selesai diinstal, bisa langsung dijalankan dengan menggunakan python main.py atau menggunakan opsi image dan memasukkan path dari image yang mau di testing. Nah, untuk hasilnya akan muncul seperti ini. Ini sama seperti yang ada di file IPYNB tadi. Di sini ada original image-nya, maskingnya, dan juga overlay-nya. Dan untuk modelnya itu juga tersedia. Di sini modelnya dengan extension.pth yang dilatih menggunakan PyTorch dan bisa di-download untuk digunakan pada project-project lain atau dikembangkan lebih lanjut untuk modelnya. Jadi sekian presentasi dari saya untuk project Fluid Segmentation ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.